Qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abar, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya, untuk aku berbuat baik kepadanya? Qal, Nabi bersabda, ummak, ibumu. Qultu, kemudian saya bertanya kembali, man abar, siapa wahai Rasul orang yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya? Qala, Nabi menjawab, ummak, ibumu. Qultu, saya pun bertanya kembali, man abar? Qala, Nabi menjawab, ummak, ibumu. Jadi udah berapa kali tuh? 3 kali. Ibumu, ibumu, ibu. Qultu, man abar? Yang keempat, siapa lagi wahai Rasul orang yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya? Qala abaka tsummal aqrab fal aqrab. Ayahmu, kemudian setelah itu karib kerabat yang terdekat denganmu. Ya, paman, bibi dan seterusnya. Ya. Semoga Allah Rabbul Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Rabbul Azza wa Jalla berkenan melimpahkan kepada kita taufiknya agar kita dimudahkan dalam menjalankan dan melaksanakan ilmu yang sudah kita dapatkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali di petang hari ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad, dan sekarang kita berada di hadis yang kedua. Hadis yang kedua. An Abdullah bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qal, kata beliau, ya, ridha Rabb fi ridhal walidi wa sakhatur Rabb fi sakhatil walidi. Bahwasanya keridhaan Allah Rabbul Alamin itu berada dalam keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah, kemurkaan Rabbul Alamin ada pada kemurkaan kedua orang tua. Hal ini menegaskan, hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, akan urgensi bagi kita untuk mencari keridhaan kedua orang tua kita, karena di dalamnya ada keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Dikatakan bahwasanya li'anna Allah ta'ala amara ayyuta'al ab wa yukram, karena Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan hamba, ya, memerintahkan kita agar orang tua itu ditaati, agar orang tua itu dimuliakan, ya, agar kita selaku seorang anak memuliakan, menaati kedua orang tua kita. Dan hal ini pun menegaskan akan beratnya amalan berbakti kepada kedua orang tua. Mencari keridhaan kedua orang tua itu berat. Dari mana kita mengetahuinya, Pak? Karena balasannya besar. Yaitu apa? Keridhaan Allah tabaraka. Balasannya besar, Allah ridho. Ya. Berarti menunjukkan apa perbuatannya itu bukan perbuatan yang ringan. Mencari keridhaan orang tua dengan cara kita berbakti, taat, memuliakannya, itu butuh dan perlu kesungguhan, keseriusan. Ketika masih remaja, ya, nafsu yang masih besar, ya, lingkungan yang membentuknya, besar kemungkinan, ya, kalau tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berat bagi dia untuk berbakti kepada kedua orang. Mudah bagi dia untuk membangkang. Ketika sudah berumah tangga, tidak selesai, tidak cukup, tidak berhenti permasalahan, tapi justru lebih besar lagi. Ketika sudah berumah tangga, kita harus bagaimana memposisikan orang tua kita, ya, ayah dan ibu kita. Terkadang
Mungkin dari sebagian kaum muslimin menempatkan kedua orang tua di bawah, ya apa? Di bawah kepentingan untuk anak dan istri. Kadang dikesampingkan, disepelekan. Jadi ini menunjukkan akan berbakti kepada kedua orang tua dengan cara taat, memuliakannya, mencari keridhoannya itu berat. Makanya pahalanya besar, keridhaan Allah. Ya, pahalanya keridhaan Allah. Makanya penting untuk kita memperhatikan dan sesama. Apakah kita mau mencari keridhaan Allah atau kesempatan untuk mendapatkan keridhaan Allah disia-siakan. Ya, tentu bagi yang memiliki jalan nalarnya, maka tentu ia akan mengatakan, ya, sami'na wa ata'na, kami dengar dan patuh kepada perintah Allah, perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Taat, patuh, muliakan kedua orang, cari keridhaan mereka. Cari keridhaan. Karena di sana ada keridhaan Rabbul Alamin, sang pencipta kita. Ya. Dan ya, keridhaan di sana, taat dan patuh kita di sana adalah taat di dalam hal yang ma'ruf. Bukan taat dalam urusan apa? Maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ini kaidahnya. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia ketika dalam bab memaksiati Allah sang Khaliq pencipta kita. Jadi ketika diperintah untuk berbuat maksiat, diperintah untuk melanggar syariat Allah, maka tidak ada kepatuhan di situ. Tidak ada kepatuhan di situ. Ya. Jadi taatnya, patuhnya adalah dalam bab hal yang ma'ruf, sebagaimana sudah lalu ya, penjelasan terkait dengan masalah kisahnya siapa kemarin, masih ingat? Sahabat siapa? Yang ibunya demo mogok makan? Iya, Masya Allah. Ya. Masih ingat ya? Alhamdulillah masih ingat. Ya, itu ketika diperintah untuk berbuat maksiat, maka dengan tegas ia menolak. Tentu dalam hal perintah tersebut tidak dijalankan, tidak dilaksanakan, namun dalam muamalahnya tetap bermuamalah yang baik. Ya, karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuti'uhuma wa shahibuhuma fid dunya ma'rufa." Jangan taati perintah untuk berbuat maksiatnya, namun pergauli mereka dengan cara yang terbaik. Bermuamalah tetap muamalah yang terbaik. Tidak taat dan tidak patuhnya dalam bab maksiatnya saja. Gitu ya. Baik, itu hadis yang kedua atau hadis yang pertama di hari ini. Masuk ke bab yang berikutnya, kedua. Di bab yang pertama kita sudah membaca atau sudah mengetahui bahwasannya Imam Al-Bukhari menyajikan babnya adalah bakti kepada kedua orang tua. Bab kedua turun sebagaimana yang sudah sampaikan di awal. Ya, sistematika penulisan beliau dalam menulis buku itu bertautan gitu ya, berkesinambungan. Bab kedua menjelaskan bab pertama, bab ketiga menjelaskan bab kedua, terus berurut seperti itu. Nah, bab kedua ini dalam rangka menjelaskan bab yang pertama. Bab pertama, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bab kedua ini adalah bab birril bab berbakti kepada ibu. Jadi dari orang tua itu secara struktur siapa dulu? Ibu. Baik. An Bahz bin Hakim an abihi an jaddih. Ini ketiga-tiganya sahabat Nabi. Bahz bin Hakim, abihi ayahnya, jaddihi kakeknya. Ini kedua-duanya kakek, ayah dan cucu ini sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
Man abar, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya, untuk aku berbuat baik kepadanya? Qal, Nabi bersabda, ummak, ibumu. Qultu, kemudian saya bertanya kembali, man abar, siapa wahai Rasul orang yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya? Qala, Nabi menjawab, ummak, ibumu. Qultu, saya pun bertanya kembali, man abar? Qala, Nabi menjawab, ummak, ibumu. Jadi udah berapa kali tuh? 3 kali. Ibumu, ibumu, ibu. Qultu, man abar, yang keempat, siapa lagi wahai Rasul orang yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya? Qala abaka tsummal aqrab fal aqrab. Ayahmu, kemudian setelah itu karib kerabat yang terdekat denganmu. Ya, paman, bibi dan seterusnya. Ya. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Hadis ini menegaskan tentang sekali lagi semangat yang luar biasa dari seorang sahabat atau dari para sahabat secara umum. Di hadis pertama pun dimulai dengan pertanyaan, perkara apa yang paling Allah cintai. Di hadis ini pun diawali oleh pertanyaan, siapa orang yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya. Ini mengindikasikan akan para sahabat radhiyallahu anhum adalah mereka orang-orang yang sangat semangat dalam berbuat kebaikan, sangat antusias dalam mencari kebaikan. Ini semangat yang harus kita jaga dan kita rawat, harus ada pada setiap diri kita. Ya, semangat untuk mencari dan mengamalkan hal-hal yang terbaik, ya, hal-hal yang utama yang kita cari. Ini bagaimana mereka semangat dalam ingin mencari kebaikan yang terbanyak. Kenapa? Karena tentunya tidak diragukan lagi tujuan kita itu dalam rangka mencari apa? Bekal, ya, sekali lagi, berbekal. Durasi waktu sama 24 jam, usia dibatasi dengan kurun waktu yang hanya 60-70, sementara perjalanan di sana sangat panjang. Maka harus cerdas-cerdas dalam mengumpulkan bekal. Cari yang paling bagus tuh poin-poinnya. Dari sekian banyak amalan, kan banyak sekali tuh amalan. Sehari semalam tuh sangat banyak kan. Nah, kita cari poin-poin yang paling besar nilainya, supaya deposito amal soleh kita lebih banyak daripada yang lain. Maka dalam beramal cari yang paling baik, cari yang paling utama. Di sini pun sama, semangat itu yang para sahabat ingin buktikan, ingin kejar, ingin raih dalam berbuat kebaikan. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, siapa orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Yang berarti pahalanya paling besar. Ternyata Nabi sebutkan apa? Ibumu, 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 baru ayahmu dan karib kerabat setelah itu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan alasan kenapa Nabi menyebutkan 3 kali ibumu, ibumu, ibu. Ya, kata beliau, qala al-ulama, berkata para ulama, wasababu taqdimil sebab kenapa ibu itu didahulukan, ya, daripada ayah sampai 3 kali, kasratu ya ta'abiha alaihi. Ya, karena apa? Karena ibu itu mengalami besar dan banyak keletihan, kecapean, berat ditanggungnya, lebih besar dan lebih banyak dari siapa? Dari ayah dan juga dari karib kerabat yang lain. Tentu juga kasih sayang dan cinta kasih sang ibu, ya, yang diberikan, yang dituangkan dan ditumpahkan kepada sang anak jauh lebih besar, jauh lebih besar. Wa khidmatiha, kemudian juga khidmahnya sang ibu kepada kita, ya, mencucikan bajunya sedari kita kecil, ya, hasil makan, masakin dan seterusnya, khidmat. Apalagi ketika kita sedang masih bayi dalam rawatan, itu ya luar biasa.
Kemudian yang berikutnya kata beliau fi hamli, ketika kita dalam posisi dikandung oleh ibu berapa lama? 9 bulan lebih, 10 hari, bahkan mungkin ada yang 10 bulan ya dikandung ya. Ada yang 11 bulan, 12 bulan ada? Ada yang sampai sekian waktu lamanya lebih dari 9 bulan. Ya, summa wad'ihi, kemudian setelah mengandung sekian lama gitu ya, 9 bulan perjuangan membawa menggendong kita kemana-mana gitu ya, menghalangi gerak dan aktivitasnya, tidur susah, makan pun susah dan seterusnya selama 9 bulan namanya. Lanjut setelah itu apa? Apakah setelah itu beban selesai? Tidak. Wad'i, melahirkan kita. Tambah bebannya tuh, tambah berat beban. Irda'ihi, summa irda'ihi, kemudian setelah melahirkan tidak selesai bebannya, lanjut dengan menyusui. 2 tahun lamanya. Ya, harus bergadang di malam hari. Summa tarbiyatihi, kemudian dilanjut dengan apa? Mendidik, merawat, mengajar kita. Apalagi ketika sang anak sakit misalnya, wah luar biasa. Oleh karena itulah kenapa posisi ibu didahulukan daripada ayah, karena tadi posisinya berlipat-lipat kondisi rasa berat yang yang dirasakan oleh ibu kita, ya, yang dirasakan oleh ibu kita. Makanya syariat melihat, ya, karena beban itulah maka sang ibu diutamakan, didahulukan daripada sang ayah. Yes. Jadi dalam hal ini maka kita selaku seorang anak harus memiliki perhatian, apalagi kita sudah punya anak ya, tahulah bagaimana beban, ya, penderitaan dan kemudian perjuangan dari istri kita ya, tahulah bagaimana. Dengan itu maka kita bayangkan kondisi ibu kita dahulu yang mungkin sekarang kita zaman kemudahan nih. Zaman kemudahan. Zaman dulu, zaman kita kecil gimana, Pak? Ketika di kampung, semua serba terbatas, obat-obatan terbatas, apapun serba terbatas. Dalam keterbatasan itu, ibu kita berjuang membesarkan kita. Ya, membesarkan kita. Maka jangan sampai kemudian ibu dalam hal ini disepelekan. Yang mohon maaf saya sering sampaikan, jangan sampai ibu kita sudah capek dengan merawat dan mendidik kita, dari kita kecil sampai kita besar, sekolah, sampai bisa cari kerja, nafkah sendiri. Dilanjut dengan ibu kita harus capek ngurusin anak kita. Nah, ini harus diperhatikan dengan baik. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Ada sebuah pertanyaan yang mungkin pernah saya angkat ya, pertanyaan ini karena terus terang ini kayaknya menusuk banget ke dalam hati gitu. Ada yang bertanya di salah satu majelis saya di pengajian ibu-ibu. Ada seorang ibu yang bertanya begini, Ustaz, bagaimana hukumnya ketika saya sholat lalu bayi yang saya gendong pipis, ya, bayi yang saya gendong pipis, itu apa saya harus batalkan wudhu atau bagaimana, batalkan sholat atau seperti apa? Ya, yang saya lihat yang bertanya itu bukan ibu muda, melainkan sudah separuh baya, bahkan mungkin sudah di atas 50-60 usia. Yang menggelitik bagi saya, masih punya bayi ibu? Itu kan pertanyaan saya, masih punya bayi, cucu. Oh, cucu. Jadi beliau dari kampung datang ke sini, anaknya, suami istrinya kerja, sehingga cucunya dia rawat di sini, dibawa ke sini, dirawat, dijaga. Nah, itu dan itu fenomena seperti itu sangat mudah kita jumpai. Mohon maaf harus saya sampaikan, mohon maaf. Karena ya tadi saya sampaikan, sudahlah ibu kita, orang tua kita
diletihkan, dicapekkan ya, masa mudanya habis ngerawat kita, masa mudanya habis, ketika sehatnya, ketika kuatnya habis ngurusin kita. Sekarang sudah waktunya, saatnya harusnya pensiun, istirahat, dimuliakan, dijadikan ratu seharusnya. Justru malah sibuk ngurusin anak kita. Kapan baktinya kita sama ibu kita? Kapan kita baktinya sama orang tua kita? Kalau seperti itu. Ya, padahal seharusnya kita harus memiliki perhatian besar dalam hal ini. Muliakan mereka. Muliakan mereka. Karena ya, memang syariat kita itu yang sering saya sampaikan, kaidahnya mengerikan, Pak. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu setimpal dengan perbuatan. Kalau kita melakukan hal yang seperti itu, maka kita pun akan mendapatkan seperti itu. Seimbang. Kalau kita nyebakti sama orang tua, memuliakan orang tua, maka insya Allah besar harapan anak kita memperlakukan kita seperti itu. Bahkan mungkin lebih dari itu. Namun ketika kita menyia-nyiakan mereka, waliyudzubillah, Allah menjaga dan melindungi kita dan keluarga kita. Jangan salahkan anak-anak kita menelantarkan. Karena itu yang kita tanam. Itu yang kita tanam. Maka itu pula yang akan kita panen hasilnya. Itu. Nah, kembali di sini, ibu adalah sosok yang seharusnya istimewa dalam hidup kita, dalam hidup seorang muslim. Karena di sana ada keridhaan Allah tabaraka wa taala. Di sana ada keridhaan Allah subhanahu wa taala. Di sana ada pintu surga bagi kita. Ya. Dan syariat mengatakan orang yang paling untuk kita berbuat baik kepadanya adalah ibu. Ya, sebelum yang lain. Terkadang kan miris, ya, mirisnya kita itu tidak proporsional dalam menempatkan sesuatu. Ya, terkadang kepada teman, rekan kerja, atasan, bos kita, luar biasa. Ya, kita rela bantu, hormatnya sama bos luar biasa, patuhnya sama atasan luar biasa. Libur suruh masuk cuti, libur suruh masuk lembur, datang. Sama bos patuh dah pokoknya. Ya, disuruh apa, ayo kerjain, suruh apa. Tapi sama orang tua gimana? Sama ibu gimana? Padahal ibu orang yang paling berhak untuk kita buat baik sebelum yang lain. Ibu kita. Orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik itu ibu kita. Orang tua kita. Ya. Baik. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Jaga dan melindungi kita, keluarga kita dan kaum muslimin. Ya, dari sifat durhaka kepada kedua orang. Amin Allah. Ya. Hadis yang ketiga, hadis yang keempat. An Ibnu Abbas, dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annahu atahu rajul, bahwasannya ada seseorang yang datang kepada beliau. Faqala, ia berkata begini. Orang yang datang kepada Abdullah Ibnu Abbas itu berkata begini, "Inni khatabtu mura'atan." Saya meminang seorang perempuan. Ya. Fa'abat antan kihani. Namun pinangan saya, lamaran saya ditolak. Lamaran saya ditolak. Wa khatabaha ghairi. Setelah itu ada lelaki lain datang meminang perempuan tersebut. Fahabbat antan kihahu, diterima pinangannya.
Faghirtu 'alaiha, saya pun cemburu, marah. Pinangan saya, tak lamaran saya ditolak, lelaki lain datang, diterima lamaran. Marah sama si perempuan itu. Faqataltuha, saya pun bunuh si perempuan itu. Cinta ditolak, apa? Nah, pisau bertindaklah. Dibunuh si perempuan gara-gara nolak lamaran. Fahalli min taubah, namun dia menyesal berbuat itu karena jauh itu dosa besar, membunuh. Maka ia pun mengadu kepada Abdullah bin Abbas, fahalli min taubah, masih adakah pintu taubat untuk saya? Masihkah Allah menerima taubat saya? Qal, Abdullah bin Abbas berkata begini, ummuka hayyah. Beliau tidak langsung menjawab pertanyaan si penanya, namun ia malah balik bertanya, apakah ibumu masih hidup? Pertanyaannya, apakah ibumu masih hidup? Qala la. Si lelaki yang bertanya itu menjawab tidak, artinya ibunya sudah meninggal dunia, artinya sudah tidak punya ibu. Qala, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, tub ilallahi azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Kalau begitu, taubatlah engkau kepada Allah azza wa jalla dengan sebenar-benarnya taubat, dan setelah itu iringi dengan berbuat kebaikan, amal soleh semaksimal kemampuan kamu. Ya, ini yang Abdullah bin Abbas sarankan kepada si lelaki itu. Taubat yang benar kepada Allah, rukun taubatnya dipenuhi, yaitu apa? Menyesal akan perbuatannya. Si lelaki ini sudah menyesal. Kemudian apa? Berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dalam dirinya, komitmen dalam dirinya untuk tidak terjatuh kembali kepada perbuatan tersebut. Kemudian apa? Membenci perbuatan tersebut. Dan Abdullah bin Abbas menambahkan yang keempat itu apa? Iringi dengan amal soleh. Kenapa? Karena pada dasarnya amal soleh itu akan menghapuskan dosa. Amal soleh itu pada dasarnya akan menghapuskan dosa. Dan amal soleh pertama yang dilakukan oleh mereka orang yang berdosa adalah taubat. Taubat dulu, nyesal dulu, minta ampun kepada Allah. Lalu iringi setelah itu dengan amal soleh yang lain. Innal hasanat yudhhibnas sayyi'at, kata Allah. Karena sesungguhnya amal-amal soleh itu akan menggugurkan dosa-dosa yang ada. Maka beliau meminta kepada orang tersebut setelah taubat dengan benar kepada Allah, sesali dengan sebaik-baiknya, janji untuk tidak mengulangi, iringi setelah itu dengan beramal soleh, banyak beribadah. Yang semoga dengan itu Allah mengampuni dosa-dosa. Cuman yang menarik itu dan menggelitik itu adalah pertanyaan Abdullah bin Abbas kepada si penanya. Yaitu apa? Apakah ibumu masih hidup? Dan ternyata yang penasaran dengan pertanyaan itu bukan hanya kita. Periwayat athar ini pun sama. Yaitu Atha bin Yasar. Atha bin Yasar, periwayat athar ini pun sama. Menaruh pertanyaan akan kenapa Abdullah bin Abbas kok bertanya seperti itu. Fadhahabtu, maka saya pun menyusul atau ingin bertemu dengan siapa? Abdullah bin Abbas. Mendatangi beliau. Fasa'altu Ibn Abbas, saya pun bertanya kepada beliau, Ibn Abbas radhiyallahu anhu, lima sa'altahu an hayati ummih. Kenapa engkau kok bertanya kepada si penanya itu tentang apakah ibunya masih hidup? Faqala lahu Abdullah bin Abbas menjawab begini, dan ini jawaban dari seorang yang dididik langsung oleh Nabi, sahabat atau orang yang dididik langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Jawabannya begini, perhatikan. Inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah azza wa jalla min birril walidah.
Sesungguhnya saya tidak mengetahui ada amalan yang lain yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla daripada atau dibandingkan dengan berbakti kepada ibu. Jadi kata beliau, saya nggak tahu ada amalan apa lagi tuh yang bisa mendekatkan seorang kepada Allah melebihi amalan berbakti kepada ibu. Kenapa? Karena kan dosanya besar, membunuh. Dosanya besar, membunuh. Ibarat gunung nih, gunungnya gede. Untuk bisa merontokkan gunung sebesar itu, maka butuh apa? Ya, butuh sumber daya yang jauh lebih besar lagi dari gunung itu untuk bisa menutupi gunung itu. Ya, ibarat gunung, dosanya gunung besar. Maka untuk menutupi gunung sebesar ini harus ada ya sumber daya atau material yang lebih besar dari bukit ini, dari gunung ini. Amal soleh. Dan amal soleh yang besar seperti itu ya Pak, bakti sama ibu. Bakti sama ibu. Ya. Untuk bisa menutupi dosa sebesar itu ya butuh amal soleh yang utama, yang besar pahalanya. Dan ternyata itu adalah bakti sama ibu. Makanya beliau langsung bertanya dulu, apakah kamu masih punya ibu? Artinya kalau masih punya ibu berarti masih punya kesempatan untuk bisa beramal soleh yang dengannya diharapkan bisa menutupi dosa sebesar itu. Dosa membunuh itu kan dosa besar yang sudah kita bahas di Al-Kabair ya. Dosa besar. Dosa sangat besar. Maka butuh pahala yang lebih besar dari itu supaya bisa menutupi gunung dosa sebesar itu. Ya. Ini menunjukkan sekali lagi tentang kedudukan dalam syariat kita bakti sama ibu. Akan luar biasa besar kedudukan. Bahkan dia dikatakan oleh Abdullah bin Abbas sebagai amalan yang paling punya kesempatan besar untuk mendekatkan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama kita menyebutkan dua amalan, nah dicatat baik-baik. Dua amalan yang secara empiris terbukti dari zaman ke zaman bisa mengantarkan seseorang mendapatkan husnul khatimah. Ini dua amalan terbesar. Orang menjaga dua amalan ini adalah orang yang besar kemungkinan dia akan mendapatkan husnul khatimah. Ending hidup yang baik. Ingat, innamal a'malu bil khawatim. Amal perbuatan seseorang itu tergantung dari endingnya, ditutup oleh apa hidup. Kalau ditutup oleh kebaikan, pertanda baik orang itu. Mudah menjalani hidup ke sana. Namun waliyadzubillah ketika ditutup oleh ending yang buruk, waliyadzubillah. Ya, semoga menjaga dan melindungi kita serta kaum muslimin dari hal itu. Dua amalan itu kata para ulama adalah pertama Al-Quranul Karim, membacanya, mengajarkannya dengan benar dengan ikhlas, ya. Berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, bakti terhadap kedua orang tua. Dua amalan ini yang kalau dijaga, dirawat dengan baik, ya, ini bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan husnul khatimah, ya, ending yang baik, kesudahan yang baik. Dan ini yang paling banyak ya mendapati seseorang itu husnul khatimah adalah dua amalan ini, Al-Quran dan bakti sama orang tua. Ya, ini adalah sekali lagi tentang bagaimana kedudukan daripada orang tua, daripada ibu kita ya, kedudukan ibu kita. Baik, hadis yang berikutnya, hadis yang kelima, di bab yang ketiga. Bab yang kedua tadi hadisnya satu. Di bab yang ketiga itu bab birril abi, birril ab, bab berbakti kepada ayah. Secara urutan tadi ya,
bakti kepada kedua orang tua, lalu setelah itu bakti kepada ibu, bakti kepada ayah, secara urutan begitu sistematisnya. Hadis yang kelima yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qila ya Rasulullah man abar. Ini redaksinya senada dengan hadis yang kedua tadi. Senada dengan hadis yang kedua tadi. Di sini dikatakan ya Rasulullah man abar, wahai Rasulullah siapa orang yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya? Qala ummak, ibumu. Qala summa man, kemudian siapa lagi? Qala ummak, ibumu. Qala summa man, kemudian siapa lagi wahai Rasul? Qala ummak, ibumu. 3 kali itu ibumu, 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 gitu ya. Ini sekali lagi menunjukkan tentang bagaimana posisi keutamaan seorang ibu. Qala summa man, kemudian siapa lagi wa Rasul? Ya, yang keempat Nabi menjawab summa abaka, ayahmu. Jadi orang yang punya urutan untuk kita berbakti kepada setelah ibu kita siapa? Ayah kita. Ya, bagaimana ya ia bertanggung jawab memenuhi, mencukupi nafkah kita ya, pendidikan kita, bisa sampai sebesar dan sehebat sekarang lah yang dialami, yang dirasakan oleh Bapak semuanya. Bagi itu adalah tidak lepas dari perjuangan siapa? Dan kita rasakan apalagi sekarang ya, sudah jadi bapak-bapak ya. Kita rasakan, mungkin kalau zaman dahulu masih muda ya udah merasakan bagaimana lelah, letih, capeknya cari nafkah ya. Dan bapak kita dulu ya seperti itu. Bahkan mungkin jauh lebih berat dari kita. Karena kondisi waktu itu tidak semudah zaman sekarang kan begitu. Semua serba terbatas. Dari mulai transportasi, ya, kemudian juga kondisi ekonomi dan seterusnya, semua serba terbatas. Namun ya, toh mereka atau orang tua kita, ayah kita luar biasa bertanggung jawab. Apalagi kan zaman-zaman kita tuh anaknya rata-rata banyak ya. Ya, rata-rata minimal tuh 5 lah ya. 5 ke atas zaman-zaman dahulu. Saya aja 7 bersaudara. Rata-rata tuh banyak anak-anak. Ya. 8, 9, banyak tuh keluarga besar. Ayah kita ya, nafkahnya bayangkan paling hanya kerjanya apa? Tapi bisa tuh menghidupi 9 orang plus istri ya. 10 berarti. Luar biasa. Perjuangan ayah kita. Seorang pejuang. Allah merahmati ya, ayah kita ya. Rahimahullah. Bagaimana perjuangan beliau bisa membesarkan kita, menyekolahkan kita dan seterusnya. Sekali ini luar biasa. Ini enggak mudah ya, enggak mudah. Ya Allah ya. Ini orang yang paling kita berhak untuk berbakti kepadanya setelah ibu adalah ayah. Ayah kita. Ya, yang menunjukkan sekali lagi akan bagaimana kedudukan ia terhadap kita untuk kita berbuat baik kepadanya. Ya. Baik. Hadis yang berikutnya. Bab yang keempat. Bab linil kalami liwalidayhi. Orang tua, ibu, ayah. Dilanjutkan berikutnya yang keempatnya. Bab linil kalam liwalidayhi. Bagaimana cara kita berbuat baik kepadanya? Yang pertama, beliau membawakan satu bab khusus, yaitu apa? Berkata yang lemah lembut kepada mereka. Ya. Bab berlemah lembut dalam berkata kepada kedua orang tua. Jadi bakti kepada orang tua kita itu yang pertama adalah menjaga lisan. Menjaga lisan. Karena lisan itu terkadang jauh lebih tajam ya. Jauh lebih tajam. Boleh jadi mungkin kita mengeluarkan infak, mengeluarkan nafkah
gitu ya, mencukupi nafkah, mengeluarkan infak, tapi lisannya tajam. Kira-kira gimana? Ridho nggak, nyaman nggak dengan nafkah yang diberikan? Makanya jaga lisan, jaga lisan. Yang pertama tuh jaga lisan. Jaga lisan, jangan sampai lisan kita tajam, menghujam, sampai menorehkan luka di hati ayah, ibu kita, orang tua kita. Jaga lisan dengan baik. Ya, jaga lisan, jaga lisan. Hadis yang ke-6 di bab, atau hadis yang pertama di bab ini, jadi Tayyisalah bin Mayyas, dari jalan Tayyisalah bin Mayyas rahimahullah, qala, ia berkata begini, kuntu ma'an Najadat. Dahulu ketika saya masih bergabung dengan Najadat, Najadat itu komunitas, ya, komunitas manusia, ya, yang bersama dengan Najadah bin Amir pemimpinnya, yang terkenal dengan paham khawarijnya, atau mudah mengkafirkan orang lain. Ya, bismillah, kita lanjutkan. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Tidak ada pertanyaan. Oh, yang belakang dulu, Pak. Angkat tangan lebih dulu. Baik. Syukran, jazakumullah khairan pertanyaan. Bagus sekali pertanyaan. Ya, ketika seorang wanita dia menikah, maka seiring dengan walinya, dalam hal ini ayahnya, menyerahkan dalam ijab dan qabul itu, dan sang suami menerima qabul, menerima penyerahan dari sang wali, maka pada waktu itu statusnya berarti sang istri sudah milik daripada sang suaminya, yang berarti dia harus bakti kepada si suaminya tersebut. Namun apakah setelah itu tidak harus wajib berbakti kepada ibunya? Ya tetap statusnya. Namun kalau dibilang status keutamaannya lagi, maka pada waktu itu sang suami lebih di atas, gitu ya. Namun dalam hal ini tetap bisa didiskusikan, ya, dengan baik, karena bagaimanapun juga bahasa, ya, ketika bahasanya, bahasa komunikasinya bagus, maka insya Allah tidak akan ada apa tuh, tidak akan ada kesalahpahaman, friksi. Misalnya istrinya apa tuh namanya, ingin berkunjung sama ibunya dan seterusnya, ya, kita dukung. Kita selaku seorang suami harus mendukung istri kita manakala ia tetap ingin bakti sama ibunya, ingin sama orang tuanya. Jangan malah dihalangi. Dan juga sebaliknya, ya, kalau suami laki-laki tetap posisinya mau sudah rumah tangga, mau apa, maka orang tua tetap di atas. Maka istri dalam hal ini ya nggak boleh menghalangi, bahkan seharusnya justru mendukung suaminya untuk menjadi anak yang bakti sama orang tua. Ya, karena nanti dengan seperti itu Allah akan balas, insya Allah anaknya memperlakukannya seperti itu. Benar gitu, Allah Taala. Gimana, Pak? Seandainya ada perhubungan, misalkan si anak ini tidak tahu rumahnya, tidak dikasihkan orang, jadi dia untuk berbakti kepada tuanya dengan caranya. Misalnya dia harus kebanggaan pasti orang tua yang akan. Baik. Terus yang keduanya, seandainya dia sudah dikasih tahu, misalkan dia orang tuanya, si wanita ini tahu, misalkan ya, tapi orang tua yang sah ini nggak mau menerima, seandainya bahwa itu dan manfaatnya sudah diserahkan. Oh, baik. Untuk yang poin pertama, syukur atas pertanyaannya, luar biasa, ya, jazakumullah khairan. Untuk poin yang pertama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tidak diberikan beban melampaui batas kemampuan kita. Kalau kita tidak tahu, atau seorang itu tidak tahu tentang kondisi siapa orang tuanya, tidak ada beban yang melampaui dia untuk kemudian apa, bakti sama orang tua, karena dia tidak tahu. Karena tidak tahu. Apakah bakti kepada ayah orang tua angkatnya itu sama dengan bakti kepada
Ibunya ya tentu jelas berbeda statusnya. Namun dia baktinya dinilai sebagai balas kebaikan atas kebaikan yang diberikan kepada dia. Gitu ya. Tidak seperti halnya yang kasus di awal yang tadi sebutkan. Ya, orang yang paling berhak untuk berbuat baik kepadanya, yang dia berarti punya keamalan yang istimewa, maka statusnya tidak seperti itu. Tidak seperti hadis yang tadi kita bahas. Ya, berbuat baiknya statusnya adalah membalas kebaikan yang ia telah dapatkan dari orang tersebut. Kemudian yang kedua terkait dengan orang tuanya nggak nerima. Bisa jadi mungkin ada yang begitu ya. Udah diserahkan, setelah diusut, dicari, ternyata orang tua kamu si fulan datanglah ke situ. Nggak diterima. Walaupun mungkin ini suatu hal yang langka ya, tapi bisa saja mungkin terjadi. Ya, ya, maka tetap dia ketika walaupun misal contohnya gini, dia nggak pernah ketemu dengan orang tuanya seumur hidupnya kecuali hanya sehari. Ya, kecuali sehari itu ketemu sama orang tua, ibunya atau ayahnya. Maka ketika itu dia tetap memiliki kewajiban untuk bakti sama orang tua. Tetap punya kewajiban, nggak tanggal kewajiban. Karena dia adalah orang yang paling berhak untuk kita bakti kepadanya. Ya, apalagi ibu ya, orang yang paling berhak untuk kita bakti kepadanya. Walaupun diserahkan, tetap ia merasakan bebannya, hamilnya, ya, melahirkannya, tetap jasanya besar. Apalagi nanti kita akan bahas hadis-hadis ke depan. Masih ada 19 bab masalah ini, nanti masih panjang. Bahasan bakti sama orang tua itu panjang. Ya, makanya urgensinya itu sangat sangat penting. Ya. Benar gitu Pak? Wallahu a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Yang benar dari apa yang saya sampaikan murid dari Allah Taala, khilaf salah serta kelirunya adalah dari kelemahan saya pribadi dan juga dari syaitan. Saya mohon kepada Allah dan berlepas diri dari perkara tersebut. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.